Kau pasti tahu, Pekalongan bukan cuma soal batik. Di sisi gelapnya, ada tanah-tanah yang ditinggalkan, hutan-hutan yang menyimpan lebih dari sekadar sunyi. Salah satunya adalah Alas Karet, sebidang lahan luas di pinggiran kota, yang sejak zaman Belanda dikenal sebagai tempat yang tidak bersahabat setelah senja. Roni, seorang pria berusia awal 30-an, baru saja menerima panggilan kerja dari sebuah pabrik pengolahan karet yang katanya akan kembali beroperasi. Gajinya besar, fasilitas lengkap. Tapi, yang membuatnya ragu justru lokasinya, terpencil, di pinggir alas tua yang katanya pernah mati selama lebih dari 2 dekade. Tidak ada warga yang berani tinggal di radius 2 km dari sana. Tapi, pekerjaan tetap pekerjaan. Roni butuh uang. Dan sebagai pria rasional, ia tak pernah percaya hal mistis. Pagi itu, ia mengendarai motornya melewati jalanan rusak penuh kerikil. Kabut tipis masih menggantung di atas pepohonan karet yang berjajar rapat, seolah mereka sedang mengawasinya diam-diam. Sampai akhirnya, ia tiba di pabrik. Bangunan itu tampak baru direnovasi, tapi kesan lamanya masih kuat. Tembok tua bercampur beton baru, dengan lambang Belanda yang samar-samar terukir di salah satu pilar. Di pintu gerbang, seorang satpam tua menyambutnya. Wajahnya kaku, tidak ada senyum, hanya tatapan menilai. "Kamu Roni?" tanyanya. "Iya, Pak. Mandor baru." Satpam itu tak berkata lagi. Ia hanya membuka gerbang seolah tak mau banyak bicara. Hari pertama Roni berjalan lancar, meski ia merasa ada sesuatu yang tidak selaras. Para pekerja terlihat murung, dan mereka seperti enggan menatap ke arah hutan di belakang pabrik. Saat istirahat makan siang, ia sempat duduk bersama 2 pekerja, Ujang dan Darto. "Pak Roni, kalau malam jangan keluyuran ke belakang ya," kata Darto sambil setengah berbisik. Roni mengerutkan kening. "Kenapa?" Ujang memotong cepat, nadanya rendah, nyaris seperti mengancam. "Pokoknya jangan. Kalau dengar suara tangisan atau anak kecil manggil, pura-pura nggak dengar." Roni tertawa kecil, berpikir itu hanya candaan khas pekerja pabrik. Tapi sorot mata mereka terlalu serius untuk dianggap lelucon. Malam itu, ia memutuskan tinggal sementara di mes pabrik. Dingin menusuk, angin dari sela-sela hutan berdesir seperti bisikan. Dan tepat pukul 3 pagi, Roni terbangun. Ada suara. Bukan binatang, bukan mesin, tapi tangisan. Lirih, jauh tapi jelas, dari arah alas karet. Ia berdiri di balik jendela, mencoba menajamkan pendengaran. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini disertai gemerisik daun, seolah seseorang atau sesuatu bergerak di balik pepohonan. Ketika ia menyalakan senter dan mencoba menyorot ke arah suara, di sana tak ada apa-apa. Hanya kabut, dan satu hal aneh. Di antara pohon karet, ia melihat sesuatu menggantung di dahan. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan. Kepala kambing, tanpa badan, lalu gelap. Listrik mes padam. Pagi itu, langit di atas pabrik tampak kelabu. Kabut belum juga pergi, seolah enggan meninggalkan apa yang semalam terjadi. Roni duduk di depan mes dengan mata yang masih berat. Ia tidak tidur setelah kejadian dini hari tadi. Listrik baru menyala kembali sekitar pukul 5 lewat. Ia masih mencoba menenangkan dirinya, mencari alasan logis. Mungkin anak-anak iseng dari kampung, tapi mana mungkin ada anak kecil bisa masuk ke tengah hutan jam 3 pagi dan menggantung kepala kambing seperti itu. Ia memutuskan turun ke lokasi tempat ia melihat benda itu. Dengan senter dan sebotol air di tangan, ia menapaki tanah becek di antara deretan pohon karet. Langkahnya pelan. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Dan benar saja, di pohon ketiga dari ujung pagar besi belakang, ada bekas darah menetes di batang pohon. Tidak ada kepala kambing lagi, tapi tanah di bawahnya tampak seperti habis diseret sesuatu. Ada jejak tapak, menyerupai kaki manusia, tapi terlalu besar. Roni bergidik. Ini bukan ulah maling kambing, gumamnya. Saat ia kembali ke area pabrik, Ujang sudah menunggunya di dekat gudang. Wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya, pria itu terlihat gugup. "Pak Roni tadi ke belakang ya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, aku lihat ada bekas semalam. Kamu tahu?" Ujang menunduk. "Dulu, sebelum pabrik ini buka lagi, ada warga yang nyari kayu ke sana. Nemu kepala sapi tergantung juga. Besoknya, dia nggak balik. Cuman motornya yang ditemukan."
Roni merasa darahnya turun. Ia mengatur napas. Kalian percaya ini kerjaan makhluk halus? Ujang menatap Roni dengan tatapan kosong. Bukan cuma makhluk, Pak. Tapi ada orang juga yang kerja sama-sama mereka. Sebelum Roni sempat bertanya lebih jauh, suara siren pabrik meraung dari kejauhan. Salah satu mesin tiba-tiba macet. Suhu ruang produksi melonjak, dan salah satu pekerja, Darto, pingsan mendadak. Tubuhnya kejang-kejang, dan matanya membalik putih. Dua pekerja lain berteriak memanggil Roni. Mereka berusaha menyadarkan Darto, tapi tak berhasil. Tubuhnya terus menggigil, bibirnya komat-kamit mengucap sesuatu yang tak jelas. Saat itu, Mbak Ratmi, penjaga warung kecil dekat pintu masuk pabrik, datang sambil membawa segelas air putih dan selembar daun sirih. Ia meletakkan daun itu di dada Darto, lalu menepuk pelan pipinya. "Kamu dengar lagi ya, yang nangis dari alas?" Darto mengangguk lemah, sebelum akhirnya pingsan lagi. Mbak Ratmi hanya menatap Roni dengan pandangan berat. "Pak Mandor," katanya pelan, "kalau panjenengan betah di sini, jangan cuma lihat pabriknya aja. Lihat juga apa yang numpang hidup di tanah ini." Roni menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia benar-benar merasa tak aman, dan malam belum datang kembali. Setelah insiden Darto, suasana pabrik berubah. Tak ada lagi canda di sela-sela kerja. Semua seperti berjalan di atas bara, terlihat tenang, tapi setiap langkah terasa panas. Roni mencoba menahan kegelisahan dalam dirinya. Ia menganggap semua ini hanya serangkaian kebetulan. Tapi hati kecilnya terus berontak. Ada sesuatu yang tidak benar dengan tempat ini. Sore itu, Roni memutuskan menyusuri tepian alas karet lagi. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Ujang menemaninya, walau sejak awal terlihat enggan. Mereka berjalan menyusuri jalur tanah kecil di pinggir barisan pohon tua. Ujang membawa parang, katanya untuk jaga-jaga kalau bertemu ular. Tapi Roni tahu, bukan ular yang ditakuti Ujang. Setelah hampir 15 menit berjalan, Ujang berhenti mendadak. Ia menunjuk ke arah tanah yang tampak baru tergali. Di sana, mereka menemukan bekas sesajen, tempurung kelapa hitam, bunga 7 rupa, dan kain mori yang sudah menguning. Di atasnya, ada bekas darah mengering yang membentuk pola lingkaran dengan simbol aneh. "Ini bukan sesajen biasa," kata Ujang pelan. "Ini bekas perjanjian." Roni berjongkok menyentuh tanahnya. "Masih basah, baru semalam ini," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari balik semak. Mereka spontan menoleh. Ujang bersiap dengan parang, tapi yang muncul bukan binatang, melainkan tumpukan batang pohon yang terguling sendiri, padahal angin nyaris tak ada. Dan di atas salah satu batang itu, seekor ayam jantan tanpa kepala, masih segar, tubuhnya tergantung dengan tali ijuk, mengayun pelan seolah diayun tangan tak kasat mata. Roni mundur selangkah, dadanya mulai sesak. "Pak, kita harus balik," desak Ujang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak jauh, dari arah belakang, suara tertawa lirih terdengar. Suara wanita, seperti ditahan-tahan, tapi jelas, menggema dari antara batang karet. Roni menoleh cepat, menyorot senter. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang perlahan turun, menelan jalan setapak di belakang mereka. Kabut itu bergerak, seperti punya arah sendiri. Mengurung, menuntun. Ujang mencengkeram lengan Roni. "Jangan diam, Pak. Jangan pandangi kabutnya. Jangan sampai dia tahu kita sadar." Mereka berlari kembali ke arah pabrik. Dan saat mereka kembali, ada kerumunan di halaman. Para pekerja berdiri kaku. Di tengah mereka, tergeletak tubuh Darto. Ia sudah tak bernyawa. Dan yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Mata terbuka lebar, mulut menganga seolah menjerit. Di dadanya, ada bekas cap hitam berbentuk telapak tangan, tapi berjari 6. Dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan. Lagi-lagi dari arah hutan. Tapi kali ini, Roni merasa tangisan itu bukan sedih, tapi puas. Malam setelah kematian Darto adalah malam yang paling sunyi di pabrik itu. Tak ada suara generator, tak ada lampu-lampu di mes. Semua pekerja memilih tidur lebih awal, atau pura-pura tidak mendengar suara-suara yang datang dari arah hutan. Roni tak bisa diam. Ia duduk di beranda mes. Rokok menyala di tangannya. Matanya menerawang ke arah alas yang sekarang terlihat lebih gelap dari biasanya. Ada sesuatu yang menggantung di udara.
seperti rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Dan mungkin rasa bersalah juga. Tepat pukul 11 malam, Mbak Ratmi muncul. Tanpa banyak kata, ia menghampiri Roni sambil membawa termos kecil dan 2 gelas. "Wedang jahe, Mas, biar nggak kedinginan dan kuat dengar cerita saya." Mereka duduk di bangku panjang, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mbak?" tanya Roni lirih. Mbak Ratmi menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Pabrik ini dulunya milik orang Belanda. Namanya Tuan Vos. Orangnya ramah, tapi ambisius. Ia ingin hasil getah karet di tempat ini melimpah. Lebih dari tempat lain manapun. Tapi tanah ini keras, Pak Roni. Alam sini nggak bisa dikuasai dengan uang atau kekuasaan. Harus ada yang dikasih. Harus ada yang diserahkan sebagai tumbal. Maka dibuatlah perjanjian. Roni menyimak dengan serius, bulu kuduknya mulai berdiri. Tuan Vos menggandeng seorang dukun Jawa. Namanya Ki Pawiro. Ia punya ilmu pesugihan yang diwariskan turun-temurun berkaitan dengan penunggu alas, makhluk tua yang tinggal jauh di dasar tanah sini. Perjanjiannya sederhana. Selama setiap 7 tahun ada tumbal manusia, hasil pabrik akan berlipat. Tapi kalau tidak, mereka yang berada di dalam akan diambil satu persatu, dengan cara yang mengerikan. "Dan itu benar-benar terjadi?" tanya Roni, menahan napas. "Iya," jawab Mbak Ratmi pelan. "Pertama anak kecil, lalu pekerja. Tiap 7 tahun. Sampai akhirnya pabrik ini ditutup pada tahun 97. Karena 7 orang hilang dalam satu malam. 7 orang, Pak, termasuk mandor saat itu. Semua lenyap tanpa bekas." Roni terdiam. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin, meskipun jahe panas baru saja diteguk. Dan sekarang pabrik dibuka lagi. Siapa yang berani membuka? Siapa yang mengulang perjanjian? Mbak Ratmi memandangi Roni tajam. "Pak Hartono." Roni mengernyit. "Pemilik pabrik? Dia bukan pemilik sebenarnya," jawab Ratmi. "Dia keturunan dari Tuan Vos, yang meneruskan darah dan perjanjiannya." Roni nyaris tak percaya. Tapi semua mulai masuk akal. Wajah Pak Hartono yang pucat, sorot matanya yang selalu menyipit saat bicara soal hasil produksi, dan terutama tatapannya yang tajam saat membahas kematian Darto, seolah itu bukan masalah besar. Mbak Ratmi menatap Roni lama. "Pak Mandor, kalau panjenengan tetap di sini, bersiaplah. Karena kalau tumbal tidak cukup, yang jadi korban berikutnya bisa siapa saja." Dan di kejauhan, dari arah hutan, angin berdesir pelan. Membawa suara samar, bukan tangisan kali ini, tapi bisikan, yang menyebut satu nama, Roni. 2 hari setelah kematian Darto, suasana pabrik seperti terbelah. Sebagian pekerja memilih berhenti, beberapa lainnya, termasuk Ujang, memilih diam dan menutup telinga. Tapi Roni tidak bisa begitu. Ia merasa ditarik ke dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pagi itu, Roni menyisir area belakang gudang lama, bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang belum direnovasi. Menurut data arsitektur lama yang ia dapatkan dari kantor pusat, seharusnya ada 1 ruangan bawah tanah di area itu. Tapi dalam renovasi kemarin, ruangan itu tidak ditemukan. Ia mulai mengetuk lantai semen satu persatu, dan suara nyaring dari pojok barat membuatnya berhenti. Ia bongkar tumpukan karung bekas, menyapu debu dan jaring laba-laba, dan di bawahnya ada penutup lantai berbentuk pintu besi, terkunci rapat, tapi engselnya sudah rapuh dimakan waktu. Sekali congkel dengan linggis, pintu itu terbuka dan menganga seperti mulut tua yang lama tak diberi makan. Tangga tua menurun curam, menuju kegelapan yang berbau besi, tanah, dan darah lama. Dengan senter dan kain penutup hidung, Roni turun. Suara langkahnya menggema samar. Udara dingin di dalam membuat kulitnya merinding, meski tidak ada angin. Di bawah sana, ada ruangan persegi kecil, dindingnya dari batu bata hitam. Di tengahnya, ada meja batu yang permukaannya penuh ukiran aneh, lingkaran dengan simbol-simbol kuno yang membentuk semacam segel. Di atas meja itu, ada bekas darah kering, tapi bukan itu yang paling membuat Roni gemetar. Di sudut ruangan, tergantung foto-foto lama, semuanya sudah pudar. Tapi satu persatu wajah di sana bisa dikenali, para mandor sebelum dia. Termasuk foto Darto
Dan yang paling membuat jantungnya nyaris berhenti, foto dirinya sendiri, dengan tinta merah melingkari wajahnya. Tumbal kelima, terdengar suara serak dari belakang. Roni menoleh cepat. Di ujung tangga, berdiri Pak Hartono. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Matanya tajam seperti mata pemangsa. "Kau terlalu dalam menggali, Roni," katanya. Roni mundur selangkah. "Apa ini semua, Pak? Apa maksud foto-foto itu?" Hartono turun perlahan, langkahnya pelan tapi mantap. "Perjanjian tidak bisa diputus. Darah harus mengalir. Kalau tidak, pabrik ini akan mati, dan kami semua akan ditelan hutan." "Kami?" Roni menatapnya tajam. Pak Hartono tersenyum tipis. "Aku, dan semua keturunan mereka yang dulu bersumpah di tempat ini." Roni mulai gemetar. "Dan aku? Kenapa fotoku ada di situ?" Hartono mendekat. "Karena kau dipilih. Kau bukan cuma mandor. Kau adalah bagian dari darah mereka. Kau cucu dari mandor yang terakhir hilang di tahun 97. Roni terduduk. Dunia seperti runtuh. Ia tidak pernah tahu siapa kakeknya. Ibunya hanya bilang, "Dia hilang di tempat kerja. Jika kau tidak menyerahkan tumbal berikutnya, hutan akan mengambil semuanya." Lanjut Hartono. Lalu dari dinding di belakang meja batu, suara lolongan panjang terdengar. Seperti dari makhluk yang sangat besar dan sangat lapar. Setelah percakapan dengan Pak Hartono, Roni mengunci mulut. Ia tidak cerita ke siapapun soal ruang bawah tanah atau soal foto dirinya yang jadi tumbal kelima. Tapi malam-malam setelah itu tak lagi sama. Ia mulai bermimpi. Setiap malam, selalu mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah hutan karet, tapi langitnya merah, seperti terbakar. Pohon-pohon membungkuk ke arahnya, seolah ingin memeluk atau menjerat. Dan dari bawah tanah, akar-akar besar mencuat, membentuk lorong yang terus berdenyut seperti nadi. Di ujung lorong itu, ada sesuatu yang menunggu, besar, hitam, dan bermata 7. Wujudnya tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya binatang. Kulitnya bersisik, tapi mulutnya penuh gigi tajam seperti jeruji pabrik. Tangannya panjang, dan jari-jarinya berakhir pada kuku hitam yang meneteskan darah. Dan saat makhluk itu bicara, suara yang keluar seperti ratusan suara manusia yang saling tumpang tindih. "Darimu, darah mereka mengalir. Kau bisa menjadi penghubung, atau menjadi sajian." Roni terbangun dengan tubuh basah keringat. Tapi yang paling membuatnya panik, telapak tangannya berlumur tanah basah. Seolah dia benar-benar baru menggali dari dalam mimpi itu. Keesokan harinya, Ujang datang dengan wajah panik. "Pak, warung Mbak Ratmi kebakar. Tapi bukan karena api biasa. Api dari lantai, bukan dari kompor." Roni berlari ke lokasi. Warung kecil itu tinggal arang. Tapi anehnya, pohon-pohon di sekitar warung juga layu, daunnya menghitam, jatuh seperti terbakar dari dalam. Dan Mbak Ratmi tidak ditemukan. Hanya selembar selendang batik miliknya yang tersisa, tergantung di pagar bambu, basah oleh darah kambing. Malamnya, Roni kembali mendengar bisikan. Tapi kali ini bukan dari mimpinya. Ia mendengarnya dari kamar mandi di mes. Ada suara wanita menyanyikan tembang Jawa pelan. Nadanya menyayat, sedih, seolah meratapi nasib yang tak bisa dihindari. Ia mendekat, suaranya makin jelas. Tapi saat membuka pintu, air keran menetes merah. Bukan air, tapi darah. Dan dari dalam lubang pembuangan air, ular-ular kecil merayap keluar, melata ke arahnya, membentuk pola lingkaran. Roni lari keluar, tapi tepat di depan mes. Ia melihat sesuatu berdiri tegak di antara dua pohon karet. Makhluk itu, sama seperti dalam mimpinya. Wujud besar, hitam, bersisik, matanya 7, terbuka satu-satu seperti kelopak bunga busuk. Dan dari mulutnya terdengar suara berat. "Tumbal belum lengkap. Kau adalah kunci, atau kau menjadi penggenap." Lalu dalam sekejap, makhluk itu menghilang, menyisakan bau getah karet bercampur darah, menusuk hidung hingga membuat Roni muntah. Kini Roni tahu satu hal. Ini bukan soal takut atau tidak. Ini soal hidup atau mati. Dan kalau ia tidak menemukan siapa yang seharusnya menjadi tumbal berikutnya, maka pabrik ini akan menjadi kuburan massal. Seperti tahun 97. Pagi itu, setelah malam penuh teror, Roni membuat keputusan yang sudah lama ditundanya.
Ia pulang ke rumah ibunya di desa kecil pinggiran Kendal. Rumah kayu tua itu masih berdiri dengan cat yang mulai mengelupas. Aroma daun jati kering bercampur tanah basah menyambutnya. Ibunya, Busri, sudah tua tapi masih sigap. Saat melihat Roni datang, ia langsung tahu. Pabrik itu sudah membangunkannya lagi ya. Roni hanya bisa menatap. "Masuk," kata ibunya. "Kita harus bicara di dalam sekarang." Di ruang tengah, Busri membuka kotak kayu tua dari bawah lemari. Di dalamnya, ada lembaran kain mori yang digulung rapi, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku catatan lusuh berbahasa Belanda yang mulai pudar. "Bapakmu dulu mandor di pabrik itu, tapi dia bukan siapa-siapa. Dia cuma pelengkap." "Pelengkap?" tanya Roni. "Iya," kata Busri. "Pelengkap dari perjanjian yang dibuat kakekmu." "Kakekmu, Pak Broto, adalah orang pertama yang bersumpah setia pada penunggu alas karet." Roni terdiam. Dulu waktu zaman Belanda, semua serba sulit. Kakekmu ingin hidup mapan, maka ia cari dukun, cari jalan cepat. Dan dia menemukan pesugihan alas itu. Dia yang memimpin ritual pertama. Dia yang menggali ruang bawah tanah itu. Busri menatap Roni tajam. "Kamu kira kenapa kamu bisa cepat naik jadi mandor? Kenapa Pak Hartono pilih kamu padahal banyak orang lain lebih senior?" Roni perlahan menggeleng. Dadanya sesak, karena darah itu masih ada dalam tubuhmu. Dan sekarang perjanjian itu menagih kembali. Roni membuka buku lusuh itu. Di dalamnya ada gambar segel aneh yang sama seperti di meja batu, serta catatan pengorbanan, 1 tiap 7 tahun, dan 1 dari garis darah utama tiap siklus keempat. Tahun 1997, itu tahun ayahnya menghilang. Dan ia adalah darah utama berikutnya. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip. Angin dingin masuk dari sela jendela yang tertutup rapat. Busri berdiri cepat, mengambil kendi berisi air kembang 7 rupa, dan menyiramkannya ke ambang pintu. "Dia sudah dekat," bisiknya. "Penunggu itu tahu kamu sedang cari tahu." Dari luar rumah, suara gamelan pelan terdengar. Bukan dari manusia, tapi dari tanah. Lalu pohon jambu di depan rumah bergetar sendiri, dan bayangan hitam besar melintas di balik kaca jendela. "Jangan balik ke pabrik dulu," kata Busri. Tapi Roni tahu, semuanya sudah terikat. Ia tidak bisa lari, ia tidak bisa mundur. Satu-satunya jalan adalah menghadapi perjanjian itu, mencari tahu siapa tumbal berikutnya, dan kalau bisa, mengakhirinya untuk selamanya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas pabrik. Awan pekat seolah menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari hujan. Roni kembali ke lokasi, walau pesan ibunya semalam masih terngiang. Jangan kembali dulu. Tapi ia tahu, semuanya tak bisa dihindari. Karena apa yang sedang bergerak, bukan lagi dunia manusia semata. Saat Roni masuk ke area pabrik, ia melihat Ujang sedang duduk di dekat sumur belakang. Wajahnya pucat. Pandangannya kosong. Di sebelahnya, seekor burung gagak mati dengan mata terbuka. Kakinya terikat benang merah. "Ujang," panggil Roni pelan. Ujang menoleh, tapi bukan seperti biasanya. Matanya tidak fokus. "Dia datang semalam," gumamnya. "Masuk lewat lubang saluran air dan bisikkan namaku." Roni mendekat, menggenggam bahu Ujang. "Kita bisa cari cara. Ini bukan akhir. Bukan kamu yang milih, Ron." Potong Ujang lirih. "Namaku sudah disebut. Sudah ditulis." Di ruang bawah tanah, Roni kembali diam-diam malam harinya, berharap menemukan petunjuk. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Di atas meja batu, ada namanya sendiri yang semula terukir, kini tertutup oleh lapisan darah baru, membentuk nama Ujang. Dan di sekeliling ruangan, ular-ular kecil merayap membentuk lingkaran yang terus memutar. Di tengahnya, seperti ada bayangan hitam besar yang menunduk, menunggu. Roni berlari keluar, napas tersengal. Tapi di lorong tangga, Pak Hartono sudah berdiri. "Kau lihat sendiri sekarang," katanya tenang. "Perjanjian tetap berjalan. Tidak peduli siapa yang ingin kabur. Makhluk itu memilih." Roni marah. "Kita bisa hentikan ini." Pak Hartono mendekat. "Kau pikir aku tidak pernah mencoba? Aku kehilangan adikku. Dia tumbal tahun 2003. Aku kira aku bisa lawan takdir. Tapi yang ada, semua jadi lebih buruk." Ia menatap tajam. "Dan kalau kau berani coba ganggu pilihan sang penunggu, semua pekerja di pabrik ini akan ikut terkubur."
Malam itu, Ujang menghilang. Yang ditemukan keesokan harinya hanyalah helm kerjanya, tertinggal di tepi sumur. Air di dalam sumur berubah hitam, berbau amis, dan di permukaannya mengambang seikat rambut yang semuanya beruban dalam semalam. Pabrik kembali berjalan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Roni tahu, satu demi satu akan terus diambil, dan ia mulai sadar, ini bukan soal satu pabrik. Ini tentang perjanjian lama yang masih hidup dan meluas. Karena saat ia membuka kembali buku tua dari ibunya malam itu, ia menemukan lembaran baru yang belum sempat dibacanya. Jika ingin memutus rantai tumbal, maka darah pengikat perjanjian pertama harus dikorbankan dengan kesadarannya sendiri. Dan nama pengikat pertama itu adalah Pak Broto, kakeknya. Tapi, bukankah kakeknya sudah lama meninggal? Atau jangan-jangan, Roni kembali ke rumah ibunya dengan napas berat dan kepala penuh pertanyaan. Nama kakeknya, Pak Broto, yang tertulis sebagai pengikat perjanjian pertama, masih terngiang dalam benaknya. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Bu, kuburan Mbah Broto masih ada?" Bu Sri terdiam cukup lama, lalu menjawab, "Tidak seperti yang kamu pikir. Kuburannya tidak di pemakaman umum." Malam itu, mereka berjalan ke arah ladang tua di belakang rumah. Di situ, di tengah sema ilalang yang hampir menutup, ada sebuah gundukan tanah tak bertanda, hanya ditandai patok bambu hitam yang diikat benang merah. "Dulu waktu dia mati, kami tidak boleh bawa ke TPU," kata Bu Sri. "Banyak yang percaya, tubuhnya tidak akan membusuk, karena jiwanya belum lepas dari perjanjian." Roni perlahan mendekat. Ia menyingkirkan ilalang dan menemukan bekas ukiran lingkaran di tanah. Simbol-simbol kuno yang sama, seperti di ruang bawah tanah pabrik. "Kalau kamu gali ini, kamu harus siap lihat apa yang tidak semestinya," ucap ibunya. Malam itu juga, Roni kembali sendiri, membawa cangkul, senter, dan tekad yang tidak lagi bisa digoyahkan. Dan saat ia menggali tanah itu, setiap lapisan semakin basah. Bukan karena air, tapi karena darah. Tanahnya lengket, hitam, dan berbau busuk, seperti daging basi. Dan saat cangkulnya mengenai sesuatu keras, Roni menggali dengan tangan. Pelan-pelan, ia menarik keluar sebuah peti kayu tua yang terikat kain kafan berlumur tanah. Ia membuka penutupnya. Dan yang ada di dalamnya, bukan tengkorak, bukan mayat membusuk, tapi tubuh tua utuh dengan mata yang masih terbuka. Mata itu memandang Roni, lalu berkedip. "Sudah waktunya," bisik suara dari dalam mulut yang tak bergerak. Roni terjatuh ke belakang, gemetar. Tapi dari dalam peti, perlahan, tubuh itu mulai bangkit. Sendi-sendinya berbunyi. Kulitnya keriput, tapi matanya hidup. Pak Broto, yang seharusnya sudah mati lebih dari 20 tahun lalu, bangkit dari petinya. "Roni." Suaranya pelan, serak, tapi jelas. "Kau darahku. Kau bisa selesaikan ini. Tapi kau juga bisa melanjutkannya. Kakek, kau belum mati? Satu kaki di alam sana, satu lagi di sini. Aku pengikat. Selama aku belum sepenuhnya mati, perjanjian masih terjaga." Roni menangis, marah, takut, semua bercampur. Lalu bagaimana cara mengakhirinya? Pak Broto tersenyum miring. "Dengan mengorbankan pengikat. Tapi aku tidak bisa dipaksa. Harus atas keinginanku sendiri. Dan aku belum ingin mati." Seketika, tanah di sekeliling mereka retak. Dan dari dalam retakan itu, ular-ular besar keluar melingkar, berbisik dengan lidah bercabang. Roni lari dari sana. Tapi sebelum pergi, suara Pak Broto memanggil dari balik kegelapan. "Kalau kau paksa aku, maka seluruh desa ini akan jadi tumbalnya." Roni tahu sekarang, musuhnya bukan hanya makhluk dari bawah tanah, tapi darahnya sendiri. Dan waktu semakin sempit. Setelah malam mengerikan di kuburan Pak Broto, Roni tahu satu hal. Ia tak bisa mengakhiri ini sendirian. Dan satu-satunya nama yang diingat Bu Sri adalah Ki Somo, seorang dukun tua dari lereng Gunung Rogo Jembangan. Dulu, katanya Ki Somo pernah berhasil menghentikan tumbal pesugihan di desa sebelah. Tapi setelah itu dia menghilang. Dengan bekal dari Bu Sri dan keberanian yang hampir habis, Roni menuju desa itu. Tempatnya sunyi, sepi, dan banyak rumah yang kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi ada satu rumah yang masih berdiri gagah, penuh ukiran kuno di tiap tiang kayunya.
Wangi dupa samar tercium dari dalam. Di sanalah Roni bertemu Kisomo, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang, tubuh kurus, dan mata seperti batu akik. Ia duduk bersila di tengah ruangan yang dikelilingi kendi, tengkorak hewan, dan kitab tua berbahasa Jawa kuno. "Kamu cucu Broto?" tanya Kisomo tanpa basa-basi. Roni mengangguk. Kisomo menghela napas panjang. "Darahmu masih terikat erat, tapi belum terlambat asal kau sanggup membayar." "Bayar dengan apa?" tanya Roni. Kisomo menatap tajam. "Dengan bagian dari jiwamu, atau dengan darah orang yang kau cintai." Roni terdiam. Kisomo membuka kitab dan menunjukkan segel lama. Simbol yang sama seperti di ruang bawah tanah pabrik, tapi dengan pola terbalik. Ini segel pengusir. Tapi untuk mengaktifkannya, kau harus membawa 2 benda. Darah dari pengikat pertama yang masih hidup, dan benda pertama yang digunakan dalam ritual perjanjian. Biasanya berupa tumbal pertama. Roni terdiam. "Tumbal pertama? Tapi itu sudah puluhan tahun lalu. Tidak selalu mati," kata Kisomo. "Ada kemungkinan tumbal itu masih hidup, tapi dalam bentuk lain." Malam itu, Roni pulang membawa tugas yang lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul. Ia harus memaksa Pak Broto memberikan darahnya secara sukarela, dan ia harus menemukan jejak tumbal pertama, yang kini hanya tersisa sebagai roh atau sosok terkutuk. Tapi saat ia kembali ke rumah Busri, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pintu rumah terbuka, dan di dalam rumah, semua kaca pecah. Di dinding ruang tengah, tertulis dengan darah, "Jangan ganggu perjanjian, atau ibumu jadi gantinya." Roni panik. Ia mencari ke seluruh rumah, tapi Busri sudah tidak ada. Hanya sehelai kain milik ibunya yang tersangkut di pagar depan dengan darah yang belum kering. Di kejauhan, dari arah pabrik, terdengar suara gamelan lagi. Dan Roni tahu, iblis di pabrik itu mulai marah. Dan ia sudah menculik satu-satunya keluarga yang Roni punya. Langit di atas pabrik mendung pekat. Tapi tak setetes hujan turun. Hanya udara panas dan bau besi terbakar yang menggantung. Roni berdiri di gerbang pabrik yang sudah lama dikunci. Tapi malam itu, gerbangnya terbuka sendiri, mengundangnya masuk. Ia membawa 2 benda. Pisau tua warisan Pak Broto, yang sudah dibaluri darah dari luka yang dibuat sendiri, dan kain milik ibunya, yang ia temukan berlumuran darah. Dengan napas berat, ia turun ke ruang bawah tanah. Langkah demi langkah seperti menuruni liang kubur sendiri. Dan sesampainya di bawah, ia tidak sendiri. Di tengah ruangan, duduk sosok besar, tinggi, berkulit sisik hitam mengkilap. Kepalanya seperti manusia, tapi dengan mulut yang terlalu panjang dan mata tanpa kelopak. Di sekelilingnya, tumpukan kepala kerbau, sesajen kering, dan patung ular raksasa yang berdarah dari matanya. Sang penunggu, makhluk itu berbicara tanpa suara. Suaranya langsung masuk ke kepala Roni. "Kau datang membawa tawaran? Atau kau datang menyerahkan diri?" Roni menggenggam kain ibunya, menahan gemetar. "Lepaskan ibuku. Aku tahu perjanjiannya. Aku tahu siapa pengikatnya." Sang penunggu tertawa. Tapi tawa itu membuat ruangan gemetar. "Perjanjian ini lebih tua dari darahmu. Lebih dalam dari akar pabrik ini. Tapi kau benar. Hanya darah pengikat yang bisa melepaskan segel. Tapi bukan cuma darah. Harus ada pengakuan. Harus ada kesediaan." Tiba-tiba, Pak Broto muncul dari kegelapan. Matanya kosong, kakinya diseret, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. "Roni," bisiknya, "kau gila. Kenapa kau bawa aku ke sini?" Roni menatapnya penuh luka. "Karena ini semua berawal darimu, Kek, dan hanya bisa selesai olehmu." Pak Broto menggigil, tapi sang penunggu mendesis, "Kalau dia bersedia, aku lepaskan ibumu. Tapi kalau tidak, dia jadi tumbal selanjutnya." Roni mendekat ke Pak Broto. Kalau kau benar pernah sayang sama keluarga ini, kalau kau benar ingin menebus semua, sekarang waktunya." Pak Broto terdiam lama, lalu ia menarik napas dalam, menatap Roni, menatap makhluk itu, dan akhirnya menggenggam tangan Roni, mengiris pergelangan sendiri, lalu menyentuhkan darah itu ke segel tanah di tengah ruangan. Seketika,
Semua api lilin padam. Tanah berguncang, jeritan terdengar dari balik dinding, dan sang penunggu menguap menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam lingkaran. Pak Broto jatuh tersungkur. Tapi, belum semuanya selesai. Karena dari sisi ruangan lain, muncul Busri. Ia tampak lemas. Tapi matanya terbuka. "Roni," bisiknya. Dia belum pergi, Roni menoleh ke belakang. Dan dari tengah segel yang seharusnya menutup makhluk itu, muncul sosok lain. Bukan sang penunggu, tapi tumbal pertama. Seorang anak kecil. Dengan kulit keriput, mata putih, dan tubuh berlumur darah hitam. Ia menunjuk ke arah Roni dan berkata dengan suara dua lapis, "Kau pikir ini akhir? Kau cuma patahkan satu rantai, tapi yang lain masih menunggu." Suara anak kecil itu masih bergema. "Satu rantai sudah kau putus, tapi masih ada satu lagi yang lebih tua, lebih dalam, yang tertanam bukan di tanah, tapi di darahmu sendiri." Roni terduduk, napasnya tercekat. Anak kecil itu melangkah mendekat. Wajahnya penuh luka, seperti mayat yang tak sempat dikubur. Matanya putih, tapi air matanya menghitam. "Siapa kamu?" tanya Roni. "Aku yang pertama. Aku anak yang dulu dijanjikan oleh kakekmu. Bukan anak dari desa ini. Aku diambil dari panti asuhan, ditipu, dibunuh. Tubuhku dikubur di dinding pabrik. Jiwaku diikat untuk mengawal perjanjian. Dan sekarang, kalau tidak ada pengganti, aku tidak bisa pergi." Tiba-tiba, tubuh anak itu bergetar hebat, lalu melayang setinggi 1 meter. Roh hitam keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh ruangan. Kisomo, yang datang diam-diam dan bersembunyi sejak tadi, membaca mantra dari luar pintu. Tapi suara anak itu lebih kuat. Dinding ruangan mulai runtuh. Simbol-simbol terbakar satu persatu. Busri berteriak, "Roni, kau harus buat pilihan sekarang." Dalam pusaran energi itu, suara penunggu terdengar lagi, tapi kini lebih lemah, lebih putus asa. "Kau bisa ganti dia dengan darah baru. Hanya satu nyawa, ibumu, atau kamu sendiri." Roni menatap ibunya, wajah wanita tua yang seumur hidupnya memikul dosa keluarga. Dan Roni menunduk. Ia menghunus pisau warisan itu, lalu menyobek telapak tangannya sendiri. Darah mengalir ke tengah segel yang mulai retak. Roni berlutut di hadapan anak itu. "Kalau cuma satu nyawa yang bisa menebus semua, ambil milikku. Lepaskan mereka semua, dan biarkan desa ini hidup." Anak itu menatapnya, lalu menangis. "Terima kasih," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Pusaran energi menghilang. Semua jadi senyap, dinding retak, tapi tidak runtuh. Cahaya pagi menembus celah batu. Roni terbaring lemas di tanah. Nafasnya pelan, tapi ia masih hidup. Kisomo datang membantu Busri mengangkatnya. "Kau tak mati, nak. Tapi kau juga bukan orang biasa lagi. Sebagian jiwamu sudah jadi penjaga segel. Kau bukan pengikat. Tapi sekarang, kau adalah penutup." Beberapa minggu kemudian, pabrik alas karet itu ditutup total. Ladang di sekitarnya ditanami pohon Kamboja. Dan setiap malam, Busri menyiramnya sambil berdoa. Roni tak pernah meninggalkan desa. Ia tinggal di rumah kecil yang dulu milik Pak Broto. Dan tiap malam Jumat, ia duduk di depan bekas ruang bawah tanah, mendengarkan suara-suara dari bawah yang perlahan memudar. Cerita ini bukan sekadar kisah horor tentang pesugihan dan makhluk gaib. Ini adalah cermin yang memantulkan wajah kelam dari ambisi manusia yang terlalu besar dan warisan dosa yang tak sengaja diturunkan turun-temurun. Di balik jeritan makhluk gaib, di balik darah yang mengalir di ruang bawah tanah, tersimpan satu hal yang paling mengerikan. Keputusan manusia untuk mengorbankan sesamanya demi kekayaan. Kisah Roni bukan tentang heroisme luar biasa, tapi tentang keberanian untuk berhenti mewarisi kesalahan, tentang pilihan untuk memutus rantai, meski itu berarti harus menukar bagian dari dirinya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap kekayaan yang datang dengan darah akan menagih bayaran. Dan setiap perjanjian kelam pasti menyisakan jejak yang entah kapan akan ditagih lagi. Dan mungkin desa seperti itu tidak hanya ada di Pekalongan. Mungkin ada satu di sekitarmu. Atau mungkin di dalam keluargamu sendiri. Karena pesugihan bukan selalu tentang ritual,
Kadang ia hanya butuh satu orang yang rela diam demi keuntungan. Dan dari situlah kutukan dimulai. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.